Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika, yaitu pada materi gerak lurus. Untuk sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Sebelum masuk ke materi, apa sih yang kalian ketahui tentang gerak? Ayo apa? Ya benar. Misalnya saya berada di sini, terus saya berjalan ke samping dan saya berdiri di sini. Apakah saya melakukan sebuah gerak atau tidak? Ayo. Ya, saya melakukan sebuah gerak. Itu berarti dapat didefinisikan gerak adalah perubahan posisi terhadap titik acuannya. Yang mulanya saya di sini, kemudian saya berpindah ke sini. Berarti saya melakukan sebuah pergerakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi gerak lurus lagi, kita harus mempelajari tentang besaran-besarannya, termasuk jarak. Nah, jarak itu apa sih? Ayo, ada yang tahu? Jarak itu apa? Ayo, pasti kalian tidak asing dengan jarak. Nah, jarak sendiri yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Nah, kalau ada jarak pasti ada perpindahan. Nah, perpindahan itu apa? Perpindahan itu adalah perubahan kedudukan awal dan akhir benda. Apakah kalian bingung? Nah, supaya kalian tidak bingung antara membedakan jarak dan perpindahan, saya jelaskan, yaitu misalnya ada contoh nih. Saya melakukan saya berjalan ke arah samping dengan jarak 3 meter. Nah, kemudian saya berbalik arah berjalan sejauh 2 meter. Berapa jarak dan perpindahan yang saya alami? Nah, caranya yaitu kalau jarak itu berarti apa? Panjang lintasan yang ditempuh oleh saya. Nah, panjang lintasannya tadi saya bergerak ke samping 3 meter, kemudian saya berbalik arah 2 meter. Jadi panjang lintasannya yaitu 3 ditambah 2, yaitu 5 meter. Nah, berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan yaitu perubahan kedudukan posisi awal dan posisi akhir. Nah, tadi saya berjalan ke arah samping itu 3 meter, kemudian saya berbalik arah 2 meter. Jadi perubahan posisi awalnya ke posisi akhir, yaitu caranya jarak yang awal tadi dikurangi jarak yang akhir, karena saya berbelok arah. Jadi 3 dikurangi 2, maka saya melakukan perpindahan sejauh 1 meter karena perubahan posisi awal dan posisi akhir, seperti itu. Apakah kalian sudah paham? Ya, kalau sudah paham, mari kita mengenal besaran dalam gerak lurus lainnya, yaitu ada apa aja? Ada kelajuan, yaitu jarak per satuan waktu. Kalian tadi sudah bisa mendefinisikan sebuah jarak kan? Kemudian ada kecepatan, yaitu perpindahan per satuan waktu, sedangkan percepatan yaitu kecepatan per satuan waktu. Apakah sampai sini kalian sudah paham mengenai besaran dalam gerak lurus? Ya, kalau sudah paham, mari kita menuju ke materi selanjutnya. Nah, di sini gerak lurus itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apakah ada yang sudah paham? Nah, kalau belum, mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, gerak lurus beraturan yang pertama. Nah, gerak lurus beraturan, yang namanya gerak lurus pasti lintasannya lurus. Nah, gerak benda pada GLB itu lintasannya lurus dan kecepatannya konstan. Nah, ingat-ingat,
persamaan GLB itu ada persamaan V sama dengan S per T, dengan V itu kecepatan dengan satuan meter per second, dan S itu perpindahan dengan satuan meter, dan T itu waktu. Nah, contohnya apa sih GLB dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya yaitu kereta api yang melintas pada rel yang lurus. Nah, kemudian ada apa lagi ya yo? Nah, mobil. Kalian pernah lewat jalan tol. Nah, mobil yang lewat jalan tol dengan kecepatan yang konstan itu termasuk contoh GLB. Apakah kalian sudah paham mengenai GLB? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke GLBB, yaitu apa? Gerak lurus berubah beraturan. Terus apa sih bedanya dengan GLB? Nah, di sini GLBB sendiri itu adalah gerak benda yang lintasannya lurus. Ingat, dengan kecepatannya berubah dan percepatannya tetap atau konstan. Jadi di GLBB ini itu nilai V-nya berubah, nilai kecepatannya berubah, dan nilai percepatannya tetap. Jadi beda dengan GLB yang tadi. Nah, di persamaan GLBB ini ada 3 persamaan, yaitu ada VT sama dengan V0 plus A kali T, terus kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dengan apa? VT itu kecepatan akhir dengan satuan meter per second, dan V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per second. Kemudian A itu sebagai apa ya? Sebagai percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, dan T adalah waktu dengan satuan apa ya? Dengan satuan second. Terus kemudian S itu adalah perpindahan dengan satuan meter. Nah, contohnya apa sih GLBB itu? Yang tahu? Nah, benar. GLBB itu contohnya adalah pesawat yang lepas landas. Nah, kalian pernah naik pesawat? Kalau belum, Ibu doakan bisa kesampaian secepatnya ya. Amin. Nah, kemudian contohnya apa lagi sih? Contohnya itu adalah berkendara di jalan menurun. Nah, kalau kita berkendara di jalan menurun, itu kita termasuk apa? Menerapkan contoh GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sampai sini apakah kalian sudah paham mengenai GLBB? Sudah paham kan perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Nah, sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita mengerjakan contoh soal ya. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, jika Dina mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 36 km per jam selama 10 second, maka jarak yang ditempuh Dina adalah. Nah, kalau mengerjakan soal supaya lebih mudah, kita harus menulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, diketahui sendiri itu dari soal adalah memiliki kecepatan tetap. Berarti kalau kecepatannya tetap tadi termasuk payo GLB atau GLBB. Nah, termasuk GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, V-nya itu 36 km per jam, atau bisa kita tulis dalam satuan meter per second, yaitu 10. Kalian sudah mempelajari perubahan satuan SI itu di materi sebelumnya ya, jadi Ibu anggap sudah paham. Terus kemudian waktunya T itu 10 second. Nah, ditanyanya apa nih? Jarak yang ditempuh di. Nah, jarak tadi apa simbolnya? Yaitu S. Nah, jawab. Kita masukkan rumusnya, persamaan tadi itu V sama dengan S per T. Nah, kalau kita ditanyain S jarak, berarti S itu bisa ditulis V kali T. Nah, dimasukkan angkanya 10 kali 10 sama dengan S-nya 100 meter. Nah, dari soal pertama itu jarak yang ditempuh Dina adalah 10 meter. Apakah kalian sudah paham mengenai contoh 1? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Kecepatan mobil tersebut setelah bergerak selama 18 second adalah. Nah, diketahui nih kecepatannya dari awal itu diam. Berarti kalau dia melakukan kecepatan diam, berarti V0-nya adalah 4.
sebelum Ibu kasih penugasan, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi gerak lurus pada pagi hari ini? Kalau tidak, berarti Ibu akan memberikan kalian sebuah penugasan. Nah, penugasannya kalian membentuk sebuah kelompok, terserah pengaturannya saya pasrahkan ke kalian. Kemudian kalian melakukan percobaan mengenai tentang gerak lurus. Ibu sudah membuat lembar kerjanya, silahkan kalian baca, terus kalian pahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, jika tidak ada, Ibu tutup terlebih dahulu ya. Semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tetap berusaha semaksimal